Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan Bapak Ibu nanti mampu menggunakan edisi ringkas. Nah, dalam hal ini kita dalam pembelajaran online, kita menggunakan edisi namanya ya, elektronik edisi atau edisi online. Materi pokok bahasan yang Bapak Ibu akan terima adalah konsep dasar klasifikasi, analisis subjek bahan perpustakaan, dan desimal klasifikasi sendiri. Jadi nanti akan Bapak Ibu akan lihat di edisi online-nya. Nah, kita sepakat dulu dalam masuk ke pengertian klasifikasi. Nah, sebenarnya di pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu biasa melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah penggolongan atau pengelompokan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu biasa melakukan klasifikasi secara tidak sengaja ataupun tersistem ya, sudah di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, biasanya ibu-ibu akan melakukan klasifikasi dalam pekerjaan di rumah. Misalnya, merapikan baju di dalam lemari. Bapak Ibu langsung akan berdasarkan jenisnya. Semua itu tujuannya agar mudah ditemukan kembali. Nah, dalam KBBI, klasifikasi disebut adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan notasi klasifikasi satu bahan pustaka berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Ada dua jenis kegiatan klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi fundamental. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengklasifikasi sebuah bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek yang dibahas dalam bahan pustaka tersebut. Yang kedua, klasifikasi artifisial. Nah, di sini klasifikasi artifisial biasanya dilakukan di rumah-rumah. Jadi mengklasifikasi berdasarkan tinggi rendahnya buku ataukah berdasarkan warna buku. Jadi ini tidak dilakukan di perpustakaan, tapi yang kita lakukan adalah klasifikasi fundamental, mengklasifikasi berdasarkan subjek yang dibahas di dalam buku tersebut. Tujuan klasifikasi, nah Bapak Ibu akan menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi. Jadi dari sekian banyak koleksi Bapak Ibu akan jajarkan sesuai dengan subjeknya di dalam satu rak koleksi. Mengumpulkan semua bahan perpustakaan yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya subjek tentang pendidikan, tentunya Bapak Ibu akan menjajarkannya di dalam satu rak koleksi. Jadi rak pendidikan khusus, agama sendiri, biologi, kimia sendiri. Jadi semua berdasarkan subjeknya. Memudahkan penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan. Nah, dalam penempatan buku baru diharapkan dalam menjajarkan buku di rak, Bapak Ibu tidak menjajarkan terlalu padat, ya, terlalu sampai dari rak yang pertama sampai yang terakhir itu penuh sekali. Jadi diharapkan Bapak Ibu menyisakan kira-kira 10 atau 12 buku ya. Kenapa? Kalau ada buku baru yang masuk, Bapak Ibu akan mudah menyisipkannya. Nah, kira-kira seperti itu. Serta untuk kepentingan penyiangan. Nah, di sini dalam penyiangan, tentunya perpustakaan sekolah, saya nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu pernah melakukan penyiangan buku. Kira-kira buku itu dikeluarkan dari koleksi, biasanya karena rusak, karena out of date ya, atau sudah lama tidak terpakai lagi. Jadi biar perpustakaan kita tidak seperti gudang buku. Koleksi-koleksi seperti itu kita keluarkan dari perpustakaan. Itu salah tiga tujuannya ya. Nah, sementara manfaatnya sendiri adalah mengetahui bahan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan. Jadi Bapak Ibu akan mengetahui koleksi yang Bapak Ibu miliki
dari kelas 00 atau subjek 00 sampai 900 itu apakah ada. Untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Nah, Bapak Ibu akan tahu koleksi yang Bapak Ibu miliki mana yang paling banyak. Kalau di sekolah sudah pasti koleksi tentang pendidikan ya, dari koleksi-koleksi lainnya. Penuntun berpikir sistematis. Nah, sistematis di sini maksudnya di dalam pengelolaan bahan pustaka ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan otomatis memilah-milah sendiri subjek-subjek mana dari bahan pustaka tersebut. Bapak Ibu langsung, ini buku membahas tentang ekonomi. Bapak Ibu langsung pisahkan. Membahas tentang misalnya subjek biologi. Jadi secara sistematis Bapak Ibu sudah langsung memindahkan koleksi tersebut berdasarkan subjeknya. Membantu juga dalam menyusun bibliografi. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu akan dapat, kalau pustakawan ini dapat angka kredit ya, membuat bibliografi. Nah, di Perpustakaan Nasional ada namanya Bibliografi Nasional Indonesia. Jadi, semua koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional disusun bibliografinya ya. Itu juga nanti kalau ada pustakawan di perpustakaan sekolah, bisa menyusun bibliografi yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Kita lanjut lagi. Langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi. Klasifikasi sebuah bahan perpustakaan berdasarkan subjek utamanya, lalu bentuk penyajiannya. Contohnya, kamus fisika. Subjek utamanya adalah tentang fisika, disajikannya dalam bentuk kamus. Jadi harus selalu notasi subjek utamanya yang dibahas ya. Klasifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Nah, kira-kira kalau ini penulis itu kemampuannya di bidang disiplin ilmu apa? Misalnya ilmu fisika. Nah, dia pasti akan menuliskan tentang fisika. Misal tujuannya buat siapa? Misalnya buat anak sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui tujuan dari penulis menulis subjek tersebut. Klasifikasi berdasarkan subjek yang paling yang spesifik. Jadi kalau ada subjek yang khusus, contohnya ekonomi makro. Nah, subjek besarnya adalah ekonomi, yang lebih spesifik adalah ekonomi makro. Jadi kalau ada subjek yang lebih khusus, Bapak Ibu membahas ke yang lebih khususnya. Itulah langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi. Bila membahas dua subjek atau lebih saling berhubungan, maka klasifikasi pada subjek yang lebih banyak dibahas. Contohnya, pengantar ilmu fisika dan kimia. Nah, Bapak Ibu akan memilih salah satu subjeknya. Karena dalam DDC tidak bisa ada dua subjek notasi kelasnya. Jadi pilih salah satu yang paling banyak dibahas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari daftar isinya. Bila ada membahas dua subjek atau lebih, tapi tidak ada hubungannya, maka klasifikasi pada yang subjek yang lebih luas. Contohnya tadi pengantar ilmu fisika dan ilmu kimia. Jadi bila dua subjek tadi tidak ada hubungannya, berarti diklasifikasi berdasarkan subjek yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan alam. Bila membahas suatu subjek yang belum terdapat pada DDC, maka kelaskan pada nomor kelas yang paling mendekati subjek tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan sebelum menentukan notasi klasifikasi adalah melakukan analisis subjek. Apa itu analisis subjek? Adalah kegiatan menetapkan subjek bahan perpustakaan berdasarkan masalah yang dibahasnya, di pokok masalah yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Nah, subjek akan mewakili bahan perpustaka
dalam sistem temu kembali atau katalogisasi ya. Untuk menentukannya perlu dilakukan analisis terhadap bahan perpustakaan tersebut yang disebut dengan kegiatan analisis subjek. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan analisis sebuah bahan pustaka berdasarkan subjek yang dibahas. Nah, kegiatannya adalah mengidentifikasi. Nah, dalam kegiatan analisis subjek tersebut, kita akan membedakan jenis konsep dokumen dan jenis subjek dokumen. Bapak Ibu ada dua pekerjaan besar di dalam melakukan kegiatan analisis subjek ya. Bapak Ibu akan mengenali jenis konsep dokumennya dan jenis subjek dokumennya. Ya, baik. Tadi ada berisik sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu akan melakukan dua kegiatan besar, yaitu Bapak Ibu akan mengidentifikasi jenis konsep dokumen yang terdapat di dalam bahan pustaka tersebut dan mengenali jenis subjek apa yang ada di bahan pustaka tersebut. Nah, Bapak Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan dalam mengenali sebuah bahan pustaka adalah melakukan analisis subjek. Itu proses melakukan analisis subjeknya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan notasi klasifikasi. Tentunya Bapak Ibu akan melihat ya satu bahan pustaka. Biasanya apa saja yang Bapak Ibu lihat? Itu namanya melihat judulnya dan melihat siapa penerbitnya, apa nama penerbitnya. Nah, itulah dalam proses melakukan analisis subjek yang disebut dengan meneliti isi buku. Jadi ini tahap pertama yang Bapak Ibu lakukan ya, melihat judulnya, siapa penulisnya, di mana tempat terbitnya, penerbitnya apa. Nah, tahap yang kedua yang Bapak Ibu lakukan adalah mengkaji. Jadi setelah tahap pertama, tentunya tahap kedua, Bapak Ibu akan melihat daftar isinya. Kira-kira di daftar isi itu apa? Banyak yang dibahas. Sesudah itu dari pendahuluannya. Sesudah dari pendahuluannya, dari kata pengantar, atau review yang ada di belakang halaman buku. Subjek apa sih kira-kira yang dibahas di dalam buku tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu lakukan tahap 1 dan tahap 2, maka tahap yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa menyimpulkan isinya. Nah, disinilah Bapak Ibu sudah melakukan analisis subjek. Nah, kira-kira buku itu membahas subjek ini. Nah, dari tadi dua pekerjaan besar yang harus Bapak Ibu identifikasi ialah konsep, ada konsep, jenis konsep, dan jenis subjek. Nah, dalam jenis konsep yang perlu Bapak Ibu pelajari, ini di sini intinya ya Bapak Ibu, adalah tentang disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk. Nah, di dalam konsep subjek ini, Bapak Ibu akan mengetahui maksud dari si penulis menulis buku tersebut. Misalnya nih Bu Hesti, misalnya menguasai atau disiplin ilmu yang Bu Hesti kuasai adalah misalnya biologi ya. Tentunya Bu Hesti tidak akan jauh-jauh ya menulis buku tentang biologi. Nah, di dalam biologi tersebut ada fenomena di dalam disiplin ilmu. Fenomena ini kira-kira apa yang dibahas di dalam disiplin ilmu tersebut. Misalnya kalau di dalam disiplin ilmu biologi, yang dibahas adalah misalnya mengenai apa ya, kalau biologi. Misalnya tentang ekosistem. Ya, tentang ekosistem, klorofil ya, hijau daun seperti itu. Nah, reproduksi, ya. Saya jadi lupa pelajaran SMA ya. Kira-kira gitu ya, Pak. Nah, tentunya Bu Hesti berpikir apakah saya akan menyajikan yang saya tulis ini
bentuk penyajiannya dalam bentuk apa? Apakah bentuk buku? Apakah bentuk audiovisual? Nah, kira-kira seperti itu konsep dokumen atau konsep subjek dari tujuan si penulis. Nah, inilah Bapak Ibu harus identifikasi. Kira-kira disiplin ilmu apa yang dikuasainya oleh penulis tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ini, baik akan kita bahas apa sih disiplin ilmu tersebut. Nah, yang kedua adalah jenis subjeknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mengetahui apakah subjeknya subjek dasar dalam penulisan buku tersebut, apakah subjek yang sederhana, subjek majemuk, dan subjek kompleks. Jadi, konsep subjek dari tersebut dibagi atas dua, yaitu konsep subjek dan jenis subjek ya. Jadi Bapak Ibu disinilah dua besar yang akan Bapak Ibu identifikasi dalam satu buah bahan pustaka. Nah, semakin kompleks subjeknya, maka notasi klasifikasinya semakin panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Nah, konsep subjek tadi terdiri dari atas tiga ya Bapak Ibu, disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk. Nah, disiplin ilmu itu adalah kajian bidang ilmu pengetahuan yang mempunyai objek, sistem, serta metodologi. Nah, disiplin ilmu dibedakan atas dua. Yang pertama adalah disiplin fundamental. Di sini adalah bagian utama dari ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu-ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu pengetahuan alamiah, ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, disiplin ilmu dibagi dua ya, di subdisiplin ilmu atau disiplin fundamental, dan yang kedua adalah subdisiplin dari disiplin fundamental. Contohnya saya ambil di sini dari ilmu-ilmu alamiah, contohnya kimia, fisika, biologi. Nah, kalau dari disiplin ilmu sosial bisa saja politik, hukum, ekonomi, perdagangan. Nah, dari contoh ilmu kemanusiaan bisa sosiologi dan antropologi. Nah, itulah konsep subjek dari disiplin ilmu. Nah, yang kedua adalah fenomena. Nah, fenomena itu sendiri adalah topik yang dibahas dalam disiplin ilmu tersebut. Tadi sudah kita jelaskan ya, apa saja itu. Nah, jadi fenomena adalah merupakan objek kajian dari disiplin ilmu. Contohnya, pendidikan anak usia dini. Nah, disiplin ilmunya adalah ilmu pendidikan, fenomenanya adalah anak usia dini. Jadi yang kita bahas adalah yang semakin spesifik ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti begini ya penentuan analisis subjeknya. Nah, yang ketiga adalah bentuk penyajiannya. Nah, kalau tadi Bu Hesti menyajikannya misalnya dalam bentuk buku. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk apa saja yang ada. Jadi bentuk itu adalah cara bagaimana suatu subjek disajikan. Yang pertama adalah bentuk fisik. Media penyajiannya bisa bentuk buku, majalah, pita rekaman, mikrofis, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk penyajiannya. Tadi bentuk fisik, nah sekarang bentuk penyajiannya. Menunjukkan pengaturan atau organisasi isi bahan perpustakaan atau dokumen. Bisa menggunakan lambang-lambang, contohnya bahasa dan gambar. Biasanya di sini banyak yang menggunakan gambar itu buku-buku komik ya. Dan bahasanya juga mudah dimengerti oleh pemakainya. Yang kedua, memperlihatkan tata susunan tertentu bisa berdasarkan abjad. Nah, ini Bapak Ibu sangat akrab ya dengan buku-buku yang berdasarkan abjad. Contohnya di sini kamus ya, itu berdasarkan abjad. Bisa juga indeks ya. Indeks yang ada di dalam buku ya.
Bisa juga ensiklopedi, jadi ini berdasarkan abjad kata susunannya. Bisa juga berdasarkan kronologis atau waktu. Nah, bisa seperti buku tahunan atau yearbook. Mungkin Bapak Ibu di perpustakaan sekolah ada referensi, buku-buku referensi, yearbook. Nah, dia ditulis berdasarkan kronologi waktu. Yang ketiga, disajikan untuk kelompok tertentu. Contohnya, bahasa Inggris untuk anak atau psikologi untuk orang tua. Nah, yang C adalah bentuk intelektualnya. Jadi disajikannya banyak ya, ada bentuk fisik, bentuk penyajian, dan bentuk intelektualnya. Nah, dalam bentuk intelektual, aspek yang ditekankan dalam pembahasan suatu subjeknya. Jadi bentuk intelektualnya ditekankan dalam pembahasan suatu subjek. Contohnya di sini, filsafat sejarah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan ada dua subjek ya, subjek filsafat dan subjek sejarah. Nah, setelah kita lihat bukunya adalah dia membahas tentang sejarah. Subjeknya subjek sejarah. Tapi aspek yang ditekankan, aspek intelektualnya adalah filsafat. Nah, notasi kelasnya tentu kelas utamanya adalah kelas sejarah ya. Nah, akan berbeda kalau saya balik. Misalnya sejarah filsafat. Nah, yang dibahas menjadi subjeknya adalah filsafat, aspek intelektualnya adalah sejarah. Notasi kelasnya akan berbeda menjadi notasi filsafat ya. Jadi di sini hati-hati ya aspek yang ditekankannya. Jadi tergantung pada bahan pustaka tersebut mana yang dibahasnya. Nah, setelah kita melewati konsep dari subjek yang ada 3 ya, disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk, kita masuk ke dalam jenis subjek dari bahan pustaka. Nah, ada 4 jenis subjek, yaitu yang pertama adalah subjek dasar. Kalau subjek dasar itu hanya terdiri dari satu disiplin itu ilmu atau subdisiplin. Contohnya pengantar ekonomi. Nah, hanya disiplin ilmu ekonomi ya. Nah, itu notasi kelasnya misalnya 330, hanya itu saja. Nah, bunga rampai kesehatan. Nah, hanya membahas tentang kesehatan. Jadi kelasnya cuma kelas kesehatan 613. Nah, kalau subjek dasar hanya satu disiplin ilmu saja. Nah, kita masuk ke subjek sederhana. Terdiri dari satu subset yang berasal dari subjek dasar. Berarti ada subjek dasar dan ada fasetnya. Contohnya, subjek dasarnya di sini ya ini itu ya, disiplin ilmu. Pengantar ekonomi Pancasila. Nah, ini dia disiplin ilmunya ilmu ekonomi. Faset dasarnya atau faset jenisnya adalah Pancasila. Nah, ini hanya ada di Indonesia ya, Bu, ekonomi Pancasila. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu melakukan analisis subjeknya. Ini kalau ditanya ke Bu malah ada dia. Nah, contoh yang kedua, pertanian di Indonesia. Disiplin ilmunya ilmu pertanian, fasetnya faset tempat Indonesia. Jadi ada 2 faset yang udah Bapak Ibu ketahui, faset jenis dan faset tempat. Nah, tentu nomor kelasnya akan bertambah. Kalau di sini tadi pengantar ekonomi 330, nah di sini nanti akan bertambah dengan pengantar ekonomi Pancasila. Nah, kalau misalnya pertanian 630 bertambah wilayahnya Indonesia 598 ya. Jadi sudah semakin dari subjek dasar ke subjek sederhana bertambah notasi klasifikasinya. Nah, yang ketiga adalah subjek majemuk. Terdiri dari satu subjek dasar disertai fokus dari 2 atau lebih faset. Jadi lebih
majemuk lagi dari subjek yang sederhana tadi. Saya ambil contohnya di sini, hukum adat di Indonesia. Disiplin ilmunya ilmu hukum, fasetnya, faset jenisnya, jenis hukum adat, faset tempatnya di Indonesia. Jadi ada hukum 340 tambah hukum adat tambah Indonesia. Lokasi kelasnya juga berbeda ya, bukan hanya 340 lagi untuk hukum. Nah, inilah untuk subjek majemuk. Nah, yang terakhir adalah subjek kompleks. Ini semakin kompleks notasi klasifikasinya. Terdiri dari 2 atau lebih subjek dasar dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, pengaruh agama Hindu terhadap agama Islam. Nah, di sini ada 2 subjek ya Bapak Ibu, agama Hindu dan agama Islam. Nah, untuk menentukan mana subjek yang dibahas di sini, ada 4 fase yang harus Bapak Ibu ketahui ya, dari subjek kompleks. Yang pertama, fase bias namanya, subjek yang disajikan untuk kelompok tertentu. Contohnya di sini, statistik untuk pustakawan. Nah, Bapak Ibu akan melihat disajikan untuk siapa dia. Nah, subjek yang dibahasnya adalah statistik. Disajikan untuk kelompoknya, untuk pustakawan. Nah, bisa aja nih berbeda ya, misalnya untuk guru. Nah, beda. Yang dibahas adalah tentang statistiknya. Nah, yang kedua adalah fase pengaruh. Bila 2 atau lebih subjek dasar saling mempengaruhi antara satu sama lain, maka yang akan menjadi subjek utamanya adalah subjek yang dipengaruhi. Contohnya, pengaruh Abu Merapi terhadap pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dengan meletusnya Gunung Merapi tentunya mempengaruhi pertaniannya. Pertanian biasanya menjadi subur ya. Nah, jadi subjek utamanya adalah pertanian ya. Di mana? Di Yogyakarta. Nah, itulah fase pengaruh. Yang ketiga adalah fase alat. Jadi, subjek yang digunakan sebagai alat menjelaskan atau membahas subjek lainnya. Jadi, subjek yang diutamakan adalah subjek yang membahas subjek lainnya. Contohnya, penggunaan alat kimia dalam analisis darah. Nah, subjek yang dibahas adalah tentang analisis darah ya. Nah, yang terakhir adalah fase perbandingan. Jadi dalam fase subjek kompleks ada 4 fase yang harus Bapak Ibu perhatikan. Fase yang terakhir adalah fase perbandingan. Jadi jika dalam satu dokumen atau bahan perpustakaan terdapat berbagai subjek tanpa ada hubungannya satu sama lain, nah di sini Bapak Ibu dalam menentukan kelas utamanya adalah pada subjek yang lebih banyak dibahas. Nah, Bapak Ibu akan melihat di bahan pustaka tersebut, kira-kira subjek apa yang paling banyak dibahas. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ketahui, masih bingung juga, langkah ke berikutnya, biasanya subjek yang pertama kali disebut di bahan pustaka tersebut. Jadi dalam DDC tidak bisa 2 subjek dimasukkan notasi kelasnya. Bapak Ibu harus menentukan salah satunya, yaitu subjek mana yang paling banyak dibahas. Subjek yang disebut pertama kali dan subjek yang erat kaitannya dengan jenis perpustakaan atau pemakainya. Jadi kalau di perpustakaan Bapak Ibu tentunya koleksi yang jenisnya banyak ke pendidikannya. Oke, itulah dari subjek kompleks, subjek yang terakhir, ada 4 fase yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menentukan notasi klasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara menentukan subjek. Bisa Bapak Ibu lihat dari judul buku, walaupun
tidak selalu judul menampilkan atau menyatakan isinya. Contohnya ya Bapak Ibu, kecil itu indah. Nah Bapak Ibu di situ akan kerepotan menentukan subjeknya kalau berdasarkan judul. Apakah buku itu membahas tentang kecil, apakah membahas tentang keindahan. Nah, jadi tidak selalu dari judul kita bisa menentukan subjeknya. Yang kedua adalah dari daftar isinya. Nah, tentunya, izin Bu, di-mute-kan dulu speakernya. Sudah? Ya. Nah, yang kedua. Ya, Bapak izin, mungkin Bu Teti, Bapak Ibu speakernya bisa mohon unmute dulu di-unmute. ya. Iya. Biar Bu tidak. Teti. Teti bulu sana. Oh iya. Dan dilanjutkan, Bu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat dari daftar isinya. Jadi setelah dari judul bukunya, kadang tidak menampilkan isinya, bisa Bapak Ibu perhatikan dari daftar isi. Tentunya di situ mencerminkan apa yang dibahas di buku tersebut. Nah, yang ketiga bisa dilihat dari daftar bibliografinya. Itu biasanya ada di halaman belakang buku yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi bibliografi itu adalah daftar pustaka dan referensi dari si penulis menulis buku tersebut. Yang keempat, dari kata pengantar. Nah, ini biasanya lebih jelas dari kata pengantar. Buku ini ditujukan buat ini dan membahas tentang ini. Itu masih basic ya Bapak Ibu. Diangkat. Bu Mila mohon di-unmute. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah dari kata pengantar, baca isinya. Kalau masih kesulitan menentukan subjeknya, Bapak Ibu bisa baca isi, tapi bukan secara penuh ya. Karena Bapak Ibu baca secara keseluruhan, satu hari tidak bisa satu buku Bapak Ibu melakukan klasifikasi ya berdasarkan subjek. Jadi baca isinya sebagian saja. Biasanya itu sudah kelihatan buku itu membahas tentang apa. Kalau masih bingung juga, Bapak Ibu bisa buka tinjauan atau resensi bukunya membahas tentang apa. Nah, kalau masih bingung juga, Bapak Ibu bisa tanyakan subjek spesialis. Nah, kalau di perpustakaan sekolah, subjek spesialis ini banyak ya Bapak Ibu. Banyak bisa yang ditanyakan dari guru-guru yang spesialis keilmuannya, misalnya guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kalau ada subjek yang berhubungan dengan disiplin ilmu dari ya bahan pustaka tersebut. Nah, inilah langkah-langkah cara menentukan subjek ya Bapak Ibu. Nah, inilah hal yang paling penting dalam melakukan notasi klasifikasi, yaitu menentukan subjeknya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, maka baik, kita lanjut lagi ya. Setelah Bapak Ibu mengetahui analisis subjek. Bu Rohani, tolong di-mute. Bapak dan Ibu peserta, kami dari PCM untuk di-mute ya, untuk kelancaran kita bersama Bapak Ibu. Oke, saya mute semua ya, biar sampai tidak bisa di-unmute, kecuali kita minta. Sebentar Bu Helen, sebentar Bu ya. Ya. Nah, Bu Helen silakan di-unmute sendiri, tidak saya izinkan.
Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan analisis subjeknya, tentunya itu akan diterjemahkan ke dalam kata-kata ya, atau bahasa subjek. Jadi bukan bahasa Bapak Ibu sendiri, maka bahasa itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa indeks atau bahasa yang terawasi ya. Nah, bahasa indeks yang harus Bapak Ibu miliki adalah daftar tajuk subjek. Nah, Bapak Ibu bisa unduh ini daftar tajuk subjek di webnya Perpustakaan Nasional ya, di Pusat Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka. Ya, jadi Bapak Ibu bisa unduh ini daftar tajuk subjek untuk perpustakaan. Nah, yang kedua bisa lihat dari thesaurus atau kamus ya, ini kamus istilah atau ada juga bisa kamus sinonim ya, yang bahasa-bahasa ya indeks. Nah, yang ketiga adalah skema klasifikasi desimal Dewey. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak Ibu akan menerima edisi ya, tapi tidak klasifikasi terjemahan. Nah, tiga hal ini sepertinya wajib ada di pengolahan bahan pustaka ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan menggunakan kata-kata sendiri, tapi adalah menggunakan bahasa subjek atau bahasa indeks yang sudah ada. Jadi tidak menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu semuanya terdapat di dalam buku ini. Yang pertama adalah daftar tajuk subjek, yang kedua adalah skema klasifikasi desimal Dewey. Nah, kita masuk kepada skema klasifikasi yang terkenal, yang Bapak Ibu juga akan ketahui, yaitu skema klasifikasi Dewey Decimal atau Dewey Decimal Classification. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam melakukan notasi klasifikasi bahan pustaka kita. Yang kedua ada colon classification, ada universal decimal classification, ada Library of Congress classification, dan ada subject classification. Inilah klasifikasi yang terkenal yang digunakan di seluruh Indonesia. Dan kita menggunakan Dewey Decimal Classification. Siapa Dewey? Nah, apa itu Dewey? Jadi Dewey disusun oleh Melville Dewey, lahir tahun 1851, meninggal tahun 1931. Edisi pertamanya terbit tahun 1876. Bapak Ibu bayangkan ya, tahun 1876 Melville Dewey sudah menyusun alat temu kembali informasi atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut agar cepat ditemukan kembali oleh pengguna perpustakaannya. Nah, tahun 1876 terbit edisi pertama, hingga sekarang terbit edisi 23. Jadi Bapak Ibu bayangkan rentang waktu yang kita gunakan ya, 1876 sampai 2011, kita tetap menggunakan Dewey karena selalu up to date disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Melville Dewey adalah seorang pustakawan di Amherst College, Massachusetts ya. Jadi pada 1873 dia bekerja di Amherst. 1876 dia sudah menerbitkan pedoman tata cara penyusunan Dewey ya, menyusun buku berdasarkan notasi kelasnya atau subjeknya. Ya, kita bisa lihat begitu hebatnya seorang pustakawan pada tahun itu ya. Nah, di edisi pertama berjudul A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlets of Library. Nah, Dewey membagi seluruh ilmu pengetahuan secara persepuluhan ya, ini bukan perpuluhan, secara persepuluhan ke dalam 10 kelas utama yang diberi kode atau lambang disebut dengan notasi dari kelas 00 sampai 900. Nah, ciri-ciri yang ada pada edisi yaitu
klasifikasi ilmu pengetahuan yang melakukan pembagian subjek secara hierarkis. Jadi dari subjek yang besar kepada subjek yang lebih spesifik. Menggunakan prinsip desimal. Hanya mampu memberikan satu notasi kelas saja bila ada dua subjeknya. Jadi subjek yang paling dominan dibahas. Nah, dalam struktur edisi ringkas ada tabel, ada bagan dari kelas 00 sampai 900, dan ada indeks relatif. Jadi kalau Bapak Ibu punya edisi terjemahan atau edisi ringkas yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional yang berwarna biru, nah isinya itu ada 3 ya, struktur. Ada berisi tabel, ada bagan dari 00 sampai 900, dan ada indeks relatif. Nah, dalam pembelajaran online ini, kita akan menggunakan edisi yang prinsipnya hampir sama dengan edisi ringkas ataupun edisi aslinya. Nah, ini dia 10 notasi kelas utama. Yang pertama adalah 00 untuk ilmu komputer, informasi dan karya umum, 100 filsafat dan psikologi, 200 agama, 300 ilmu pengetahuan sosial, 400 bahasa, 500 sains, 600 teknologi, 700 seni dan rekreasi, 800 sastra, 900 sejarah dan geografi. Inilah 10 kelas utama yang ada dalam DDC. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hafal banyak-banyak, ini saja 10 kelas utama yang Bapak Ibu ingat-ingat ya. Apa saja kelas 00 sampai 900. Nah, dari 10 kelas utama ini, masing-masing kelas, berarti kelas 00, 100, 200, sampai 900 dibagi lagi menjadi 10. Karena dia selalu persepuluhan ya Bapak Ibu. Nah, saya ambil contohnya dari kelas 300, ilmu sosial. Nah, subkelasnya dibagi 10, 310 statistik, 320 politik, 330 ekonomi, sampai seterusnya 390. Nah, dari 10 subkelas ini, masing-masing dibagi lagi menjadi 10. Disebut dengan subseksi. Saya ambil contohnya dari 370, ilmu pendidikan. Ya. Nah, Bapak Ibu banyaknya di sini ya, di pendidikan. 370 pendidikan, 371 pendidikan secara umum, 372 pendidikan dasar, 373 pendidikan menengah, berikutnya sampai 379. Ya, inilah dari 10 kelas utama dibagi menjadi 10 lagi, dibagi menjadi seksi lagi ya. Jadi begitu kompleks dan spesifik edisinya. Nah, ada lagi di dalam buku tersebut ada alat bantu indeks relatif. Jadi Bapak Ibu akan mencari notasi klasifikasi lewat indeks relatif. Apa itu indeks relatif? Indeks relatif adalah daftar istilah yang disusun secara alfabetis. Istilah tersebut mengacu ke nomor kelas yang terdapat di dalam bagan. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan notasi suatu subjek, Bapak Ibu akan mencarinya lewat indeks relatif ya. Nah, dari indeks relatif, Bapak Ibu ada referensi notasi kelas yang Bapak Ibu akan rujuk di bagan. Bagan itu kelas 00 sampai 900. Nah, di dalam indeks relatif, didaftar sinonim untuk istilah dan hubungannya dengan subjek lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak membuat subjek sendiri, tapi mencari subjeknya lewat indeks relatif ya. Jadi Bapak Ibu akan dirujuk ke notasi kelasnya.
Cara paling praktis untuk menentukan notasi suatu subjek adalah melalui indeks relatif. Nah, sekarang kita masuk pada 3 struktur di buku tersebut, yaitu tabel. Di dalam edisi asli atau edisi lengkap bahasa Inggris, ada 6 tabel pembantu di dalam edisi. Tabel 1 disebut dengan tabel subdivisi standar atau bentuk dokumen. Tabel 2 subdivisi wilayah, ini ada wilayah di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga. Tabel 3 adalah subdivisi sastra. Tabel 3 hanya digunakan untuk kelas sastra, tidak digunakan di kelas lainnya. Tabel 4, subdivisi bahasa, hanya digunakan untuk kelas bahasa, kelas 400. Nah, tabel 5, subdivisi ras, etnik, dan kebangsaan. Tabel 6, subdivisi bahasa-bahasa. Nah, kalau untuk di buku edisi terjemahan DDC, hanya saja tabel 1 sampai tabel 4. Tapi saya perkenalkan sampai tabel 6. Itulah struktur DDC yang ada di buku edisi terjemahan Bapak Ibu. Nah, menentukan notasi klasifikasi secara cepat dan tepat. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah tentukan kelasnya pada subjeknya, kemudian bentuknya. Contohnya di sini kamus ilmu hukum. Nah, di sini kita akan melakukan analisis subjek. Kira-kira disiplin ilmunya ilmu apa? Nah, analisis subjeknya atau AS, disiplin ilmunya ilmu hukum, bentuk penyajiannya dalam bentuk kamus. Nah, kan Bapak Ibu belum hafal ya, ilmu hukum itu kelasnya berapa. Nah, Bapak Ibu perlu alat bantu namanya indeks relatif. Nah, Bapak Ibu mencari di indeks relatif. Nih. Nah, di indeks relatif, hukum itu dirujuk ke nomor 340. Nah, dari rujukan ini, Bapak Ibu akan membukanya di bagan. Apakah benar ilmu hukum itu ada di kelas 340? Nah, karena setelah kita buka, 340 benar ilmu hukum, tapi tidak ada di situ kamusnya, maka kita perlu alat bantu tabel 1. Tabel bentuk, yaitu kamus, ada di strip 03. Nah, bagan, yang ini bagan, sudah sesuai dengan yang ada di indeks. Maka kita buatkan notasi kelasnya menjadi seperti ini. Untuk kamus ilmu hukum, 340.03. Nah, begitu ya Bapak Ibu melakukan analisis subjeknya di bahan pustaka yang Bapak Ibu miliki. Nah, pemakaian tabel 1 ada banyak ya cara penggunaannya. Bila tidak ada perintah atau instruksi, maka rumusnya gunakan notasi kelas, langsung tambahkan tabel 1-nya. Contohnya di sini majalah masakan. Nah, subjeknya adalah tentang masakan. Notasi kelasnya 641.5. Majalah ada di tabel 1 strip 05. Menjadi notasi kelasnya 641.505. Nah, ada lagi cara penggunaan tabel 1 bila terdaftar di dalam bagan. Nah, ini hanya untuk kelas 100 ya, dia sudah lengkap ada di bagannya. Contohnya kamus ilmu filsafat. Filsafat itu 100, kamus strip 03. Nah, karena di dalam bagannya sudah lengkap tertulis, ditulislah notasi kelasnya menjadi 103. Itu cara penggunaan tabel 1. Sama halnya dengan cara penggunaan tabel berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan praktek bagaimana menggunakan DDC elektronik ya Bapak Ibu. Nah, materi ini akan saya stop share, saya akan buka e-DDC-nya. Saya akan buka
edisi yang akan kita pergunakan pada pembelajaran ini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan edisinya. Ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, cara membuka edisinya tinggal klik-klik. Ini tanda Bapak Ibu centang I accept, next. Passwordnya jangan lupa damai. Next. Next sampai finish ya. Oke. Ya belum mau ya, kenapa ya? Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia edisinya ya. Nah, sama prinsipnya dengan edisi terjemahan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini terdiri dari 10 kelas utama. Bapak Ibu tinggal klik-klik saja dari kelas 00 sampai 900. Ini saya coba klik ya. Ini isinya sudah terlihat apa aja. Nah, kelas 00 ilmu umum dan ilmu komputer, kita balik ke home, kita klik kelas 100. 100 itu filsafat dan psikologi, kita tinggal klik saja. Ya, ini isinya. Kita balik lagi kelas 200. Agama. Nah, kalau Bapak Ibu dulu banyak menggunakan agama Islam 2X, sekarang agama Islam notasi kelasnya adalah 297 ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Islam kelasnya 297. Tapi tidak menggunakan lagi 2X. Jadi kalau Bapak Ibu punya koleksi agama Islam yang baru, Bapak Ibu bisa lanjutkan nomornya menjadi 297. Nah, kalau Bapak Ibu masih berkeinginan mengubah koleksi yang 2X menjadi 297, Bapak Ibu punya pekerjaan ekstra banyak ya. Nah, kita buka lagi kelas 300. Ini dia, ilmu sosial. Kita tinggal klik apa saja isinya ya. Di kelas 300, kelas 400, kelas bahasa, semuanya lengkap. Sekarang kita masuk ke kelas 500, natural science atau ilmu alami ya. Ilmu alam. Nah, kita tinggal buka, tinggal klik saja. Jadi Bapak Ibu nggak kerepotan. Kelas 600, teknologi atau ilmu terapan. Kelas 700, kesenian, hiburan, dan olahraga. Semuanya bisa dibuka. Kelas terakhir, kelas 900, sejarah, geografi, dan disiplin ilmu yang berkaitan. Jadi Bapak Ibu akan lebih gampang. Nah, setelah 10 kelas utama, atau ini disebut dengan bagan, kita masuk ke tables ya. Tables. Ya. Ada tabel 1 sampai tabel 6. Tabel 1 disebut dengan subdivisi standar. Nah, ini dia apa saja adanya. Strip 01 untuk filsafat dan teori. Strip 02 untuk aneka ragam. Strip 03 kamus dan ensiklopedi. Berikut seterusnya ya. Nah, kita masuk ke tabel 4. Tabel wilayah, tabel 2. Ini dia.
ada wilayah dari seluruh dunia, Indonesia masuk di tabel 598. Ini dia Indonesia 598. Ya, kita masuk lagi ke tabel 3. Tabel subdivisi sastra. Jadi tabel 3 ini hanya digunakan untuk kelas 800 ya, tidak digunakan di kelas lainnya. Kita masuk lagi ke tabel 4. Tabel bahasa. Tabel ini hanya digunakan untuk kelas 400. Ya, kita ke tabel 5. Tabel ras, kelompok etnik, dan suku bangsa. Jadi Bapak Ibu kalau ada subjek bahan pustaka tentang ras, Bapak Ibu bisa buka tabel 5. Nah, berikutnya tabel yang terakhir adalah tabel subbahasa ya. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan berikutnya. Nah, inilah penggunaan tabelnya. Nah, kita coba menggunakan indeksnya. Kita akan buka subjeknya, misalnya pendidikan. Kita akan lihat dia merujuk ke kelas berapa. Nah, pendidikan kita buka. Nah, semua subjek pendidikan akan ditandai dengan warna biru. Jadi Bapak Ibu akan gampang mencarinya. Misalnya ada subjek pendidikan, kelasnya adalah 370 sampai 379 ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Dia selalu dibagi per 10-an. Nah, coba kita masuk ke judul-judul ya, Bapak Ibu saya akan kasih contoh. Contohnya di sini. Pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum. Jadi ada satu buah buku, judulnya Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum. Nah, kita akan mengetahui notasi klasifikasi berapa perpustakaan umum. Kita masuk ke analisis subjeknya. Perpustakaan umum adalah analisis subjeknya yang akan dibahas ya. Jadi akan kita cek perpustakaan umum. Kita buka di indeks perpustakaan umum. Nah, semua yang judulnya perpustakaan, subjeknya akan keluar. Coba kita cek ya, perpustakaan umum ada di mana. Ini dia. 025.4 klasifikasi umum, bukan. Nah, ternyata ada di 027.4. Perpustakaan publik, perpustakaan umum, atau taman bacaan rakyat. Jadi kita sudah dapat tadi untuk pedoman penyelenggaraan perpustakaan umum, klasifikasinya adalah 027.4. Nah, yang kedua adalah yang menggunakan tabel ya. Yang menggunakan tabel 1, contohnya teori permainan catur. Nah, kita akan lihat subjeknya adalah tentang permainan catur. Kita akan buka catur. Nanti subjeknya akan keluar. Ditandai atau di blok warna strategi dan taktik permainan catur. Kelasnya 794.1. Nah, untuk teorinya kita perlu alat bantu tabel 1. 794.1 kita akan lihat untuk teori ya dari tabel 1. Teori. Ya. Tabel 1. Tabel 1. Nah, ini dia. Filsafat dan teori itu strip 01. Jadi, teori permainan catur 794.101. Tambahkan teorinya.
Itu untuk tabel 1. Nah, sekarang kita beralih ke cara penggunaan tabel 2. Tabel 2. Ini saya ambil contoh. Partai politik di Mesir. Nah, wilayahnya adalah Mesir. Nah, kita coba cek ya. Subjeknya yang dibahas adalah tentang partai politik. Partai politik. Kita akan buka. Nah, semua yang berhubungan dengan politik akan ditandai berwarna biru. Kita lihat mana yang membahas tentang partai. Partai politik. Jangan gunakan untuk ideologi, bukan. Politik berbasis lingkungan, keputusan politik, kondisi politik, politik kolonial, teori hak-hak politik, hak-hak politik. Proses politik. Nah, ini dia partai politik. Kelasnya 324.2. Nah, kita perlu untuk wilayahnya Mesir. Kita cek di sini, Mesir. Mesir. Kita lihat tabel 2, tabel wilayah. Mesir itu 32 Mesir kuno. Nah, ini dia Mesir ya, 621. Jadi partai politik di Mesir, cara penulisannya, tadi kita sudah dapatkan 324.2 untuk partai politik, ditambahkan Mesirnya 621. Jadi kita sudah dapatkan penggunaan tabel 2. Nah, sekarang beralih kita ke penggunaan tabel 3. Puisi Belanda. Nah, kita akan buka, subjeknya adalah tentang puisi Belanda. Kita buka di sini, di edisinya, puisi Belanda. Puisi Belanda. Oke, masuk di sini. Nah, puisi Jerman itu 831. Nah, puisi Belanda, kesusastraan Belanda itu 839.3. 839.3. Ini sastranya. Nah, kita perlu alat bantu puisi, ada di tabel 3, puisi. Ini tabel hanya untuk kelas sastra ya. Puisi. Bu Helen? Ya. Ini sampai jam berapa Bu kira-kira? Butuh waktunya? Ini udah mau selesai, nanti satu contoh lagi ya. Oke, siap Bu. Ya. Oke. Ya, ini tabel 3, nanti tabel yang terakhir ya, tabel 4. Nah, puisi itu ada di strip 1. Nah, Bapak Ibu sudah dapatkan ya. Puisi Belanda, notasi kelasnya 83931, tambahkan puisinya ya. Nah, contoh kita yang terakhir adalah penggunaan tabel 4. Saya akan lihat tabel 4. Ya, kalau tadi puisi Belanda, sekarang fonologi bahasa Belanda. Nah, kita akan buka fonologi ya. Fonologi. Fonologi bahasa, bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Dia ada di kelas 400.
Nah, kita akan lihat bahasa Belanda. Fonologi, etimologi, psikologi. Nah, fonologi itu ada di 414. Nah, kita akan lihat bahasa Belandanya ya. Bahasa Belanda. Bahasa Jerman, bahasa Belanda. Nah, ini 439.3 nih, Netherlands language atau bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda 439.3. Fonologinya kita ambil dari tabel fonologi dari tabel 4. Fonologi ada 1. Jadi untuk fonologi bahasa Belanda 439.31. Nah, begitulah nanti Bapak Ibu cara mencari lewat EDDC. Jadi Bapak Ibu tentukan subjeknya, cari di indeks relatif, dari indeks relatif ke bagan, baru Bapak Ibu bisa menentukan notasi klasifikasinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya, sudah saya kirimkan di LDK. Nah, sampai bertemu lagi. Nah, bisa ada tanya jawabnya nanti ya di chat grup. Mas Fauzan, teorinya sudah? Ya Bu, ya, oke. Ya. Setelah ini lanjut ke grup chat Bu ya di Ya. LDK. Ya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Kelas kita akhir ya, dan kita akan beralih ke LDK untuk chat grup. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akhiri ya. Terima kasih Bu Helen untuk pengajarnya Ya, hari terima ini. kasih Mas Fauzan. Oke, sesi saya akhiri.